Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Maestro, Shalom, selamat malam. Puji Tuhan ya, malam ini saya Esther kembali hadir di Studio Maestro dan bisa melayani dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau malam ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa mendengar pesan-pesan-Mu. Tuhan, berbicaralah dan nyatakan kehendak-Mu atas setiap kami. Jamah dan ubahkan hidup kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, termasuk hamba-Mu. Biar pengurapan Tuhan yang menguasai setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, dan setiap yang mendengar hidupnya diubahkan dan dibawa untuk semakin mendekat kepadamu. Dan biar melalui semua ini nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sobat Maestro, beberapa waktu yang lalu saya bertemu ya dengan salah seorang dari kenalan lama saya, dan kami pun terlibat dalam sebuah percakapan. Dulu ya Sobat Maestro, saya mengenal dia sebagai seorang yang luar biasa dalam kehidupan pelayanannya. Saya ingat bagaimana dia cerita tentang bagaimana Tuhan membawanya untuk mengenal Tuhan, untuk kembali ke jalan yang benar dan melayani Tuhan. Bahkan jujur ya, saya pun sempat merasa kagum gitu, melihat bagaimana Tuhan mengubah hidupnya secara luar biasa, dan bagaimana dia dan seluruh keluarganya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau berjuang, berjerih payah, berlelah-lelah, dan melayani dengan sukacita. Saya ingat bagaimana hidup dan pelayanannya itu menjadi teladan buat banyak orang dan juga bagi saya pribadi. Tapi Sobat Maestro, setelah sekian lama kami tidak bertemu karena kesibukan masing-masing, lalu kami dipertemukan dalam sebuah kesempatan. Ternyata melalui perbincangan kami, sekarang dia itu sudah berubah banget gitu Sobat Maestro. Dia sudah tidak lagi melayani Tuhan, dia udah mundur. Dari ucapannya saya menangkap begitu banyak kekecewaan dan kepahitan. Roh yang dulu menyala-nyala sekarang itu kelihatan padam Sobat Maestro. Dia alami yang namanya stagnasi rohani, berubah setia, bahkan mulai menjauh dan meninggalkan Tuhan akibat kejadian-kejadian yang dialaminya dalam melayani Tuhan. Sobat Maestro, apapun yang saya katakan saat itu tentang kasih, tentang bagaimana mengampuni, atau jangan lihat manusia karena manusia mengecewakan, tapi kita pandang Tuhan gitu ya. Terus saya juga bercerita, saya berbicara tentang proses di mana Tuhan menguji kesetiaan kita melalui apa yang dialaminya dan sebagainya. Nah, semua itu sama sekali Sobat Maestro gak digubrisnya, dan semua itu dibantahnya. Orang ini sudah mengeraskan hatinya. Dia berubah setia, dia meninggalkan Tuhan. Sampai akhir kami berbicara pun, karena kami harus kembali ke rumah masing-masing, dia tetap pada pendiriannya Sobat Maestro. Dan sampai hari ini jujur saya masih berdoa buatnya. Saya percaya Sobat Maestro, firman Tuhan yang ditabur waktu kami terlibat perbincangan tidak akan pernah kembali sia-sia, amin. Saya terus berdoa supaya Tuhan jamah hatinya dan hidupnya diubahkan dan dia mengalami pemulihan, amin. Sobat Maestro, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun. Jangan pernah berubah setia Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro, saya akan bacakan satu ayat untuk Anda ya, dari 2 Tawarikh 24 ayat 20 tentang akibat daripada kita kalau meninggalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan Sobat Maestro. Lalu roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan
kamu. Sobat Maestro, Yoas menjadi raja ketika dia berumur 7 tahun. Dan selama 40 tahun dia memerintah di Yerusalem. Pada mulanya Yoas ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. 2 Tawarikh 24 ayat 2, Anda catat dulu, nanti Anda baca ya. Ini tentang kisah Yoas yang menjadi raja. Nah, tahun demi tahun kehidupan Raja Yoas mulai berubah ternyata. Dia dan rakyatnya mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan parahnya Sobat Maestro, mereka menyembah kepada berhala. Sesungguhnya Tuhan itu panjang sabar Sobat Maestro. Walaupun Yoas dan rakyatnya telah melakukan begitu banyak kesalahan dan melanggar firman Tuhan, dan mereka tidak lagi setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap dengan sabar menanti perubahan dan pertobatan dalam diri Raja Yoas. Oleh karena itu Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu berbalik kepadanya. Tuhan mengingatkan mereka melalui nabi-nabi yang Tuhan utus. Dan nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Anda bisa baca dari 2 Tawarikh 24 ayat 19. Dan melalui Sakaria kembali roh Tuhan menegur dengan keras Sobat Maestro. Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. 2 Tawarikh 24 ayat 20. Sobat Maestro, setiap pelanggaran akan firman Tuhan itu selalu membawa akibat. Ada konsekuensinya Sobat Maestro. Seperti ada tertulis, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 7-8. Sobat Maestro, jangan kita jadi orang yang mengawali dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Nah, karena ketidaktaatan Yoas, roh Tuhan meninggalkan Yoas. Dan akibatnya Sobat Maestro sangat fatal, yaitu mereka dikalahkan oleh pasukan tentara Aram yang sebetulnya jumlahnya sangat sedikit. Karena Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Anda bisa baca ayat yang tadi saya bacakan dari 2 Tawarikh 24 ayat 24. Dan akhir hidup Raja Yoas sangat tragis Sobat Maestro. Dia dibunuh di atas tempat tidurnya oleh pegawai-pegawainya sendiri. Sobat Maestro, kita belajar ya tadi dari kisah Raja Yoas yang meninggalkan Tuhan. Yoas tidak menghiraukan pesan-pesan Tuhan melalui nabi-nabi yang diutus. Yoas tetap tidak berbalik kepada Tuhan. Saat ini Sobat Maestro, adakah dari kita yang sedang meninggalkan Tuhan? Mungkin karena masalah yang Anda alami, Anda mulai meninggalkan Tuhan dan mencari hal-hal lain di luar Tuhan. Mungkin juga karena sakit penyakit yang gak sembuh, Anda mulai merasa putus asa untuk berdoa, untuk memohon mujizat Tuhan. Lalu Anda memutuskan untuk meninggalkan Tuhan dan mencari kesembuhan di luar Tuhan. Atau adakah dari Anda yang saat ini sedang kecewa, terluka, dikecewakan dalam pelayanan seperti sahabat saya tadi? Lalu Anda memutuskan untuk meninggalkan pelayanan Anda, bahkan meninggalkan Tuhan. Atau karena sebuah tuntutan dalam sebuah pernikahan, lalu Anda meninggalkan Tuhan. Anda menjual iman Anda demi sebuah pernikahan yang di luar Tuhan. Atau apapun yang Anda alami saat ini, dan itu membuat Anda mau meninggalkan Tuhan, atau bahkan Anda sudah meninggalkan Tuhan. Malam ini Tuhan ingatkan Anda dan kita semua untuk jangan pernah meninggalkan Tuhan, agar kita tetap ada di dalam pemeliharaannya Sobat Maestro. Di luar Tuhan kita tidak akan mampu. Kita harus tetap berada di dalam Tuhan, di tracknya Tuhan. Amin. Sobat Maestro,
apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, ingat, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita nggak ninggalin Tuhan, itu artinya apa? Kita tetap setia, kita tetap mengiring Tuhan seumur hidup kita. Semua yang kita alami adalah bagian dari proses untuk kita mengalami janji-janjinya, amin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu adalah Matius 24 ayat 13. Nah Sobat Maestro, kita harus belajar ya dari keteladanan Tuhan Yesus yang juga setia dan taat. Tuhan mau pada akhirnya nanti kita kedapatan sebagai orang-orang yang setia dan taat. Mahkota kehidupan tersedia buat orang-orang yang setia sampai mati. Itu ada di Wahyu 2 ayat 10 dan Wahyu 3 ayat 5. Sobat Maestro, taat dan setia adalah sebuah proses yang harus kita jalani selama kita hidup di dunia ini. Nah, langkah-langkah apa yang akan membantu kita untuk tetap setia di dalam Tuhan ya? Malam hari ini saya mau bagikan langkah-langkah apa yang akan membantu kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Yang pertama adalah dedikasikan diri kita kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6. Sobat Maestro, banyak orang Kristen yang kurang berserah kepada kehendak Tuhan. Mereka lebih cenderung memikirkan kepentingan pribadi, segala sesuatu yang berpusat kepada diri sendiri. Untuk menjadi orang yang setia di dalam Tuhan, kesampingkan sifat egois kita, Sobat Maestro. Jadikan Tuhan tempat teratas dalam hidup kita dan Dia harus jadi sentral hidup kita, amin. Lalu yang kedua adalah tetap bergantung kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 ya, ayatnya sama. Sobat Maestro, banyak orang menggeser Tuhan dari rencana yang mereka buat. Mereka bergantung kepada kekuatannya sendiri atau kepada orang lain. Karena itu mereka gagal. Yohanes 15 ayat 5. Maka dari itu bergantunglah kepada Tuhan, Sobat Maestro. Ini mutlak, amin. Lalu yang ketiga adalah tetap bersukacita di dalam Dia. Filipi 4 ayat 4. Sobat Maestro, banyak orang berpikirnya cuma negatif ya. Itu sebabnya mereka putus asa dan menyerah di tengah jalan. Kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan kita lihat berkat Tuhan dan hal-hal baik di dalam hidup kita. Maka kita akan terdorong untuk tetap setia di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 12. Tetap bersukacita Sobat Maestro, apapun keadaan kita, amin. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah rajin untuk Dia. 2 Korintus 5 ayat 14. Sobat Maestro, begitu banyak orang yang begitu peduli dalam menyenangkan diri sendiri. Namun mereka malas dan masa bodoh dalam urusan-urusan rohani. Nah Sobat Maestro, kita harus rajin bekerja untuk Tuhan, amin. Nah Sobat Maestro, marilah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus yang setia sampai akhir hidupnya. Lakukan keempat hal tadi sebagai kunci agar kita tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan karena situasi dan kondisi yang kita alami. Kita minta kekuatan dan pimpinan Roh Kudus, Sobat Maestro, sehingga kita mampu untuk menjalani semuanya dengan sukacita dan mulut yang selalu penuh ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah kami dengar dan kami terima malam ini. Terima kasih Tuhan karena kami punya Tuhan yang begitu sabar pada kami semua. Tuhan, saat ini hamba merasakan begitu banyak anak-anak-Mu yang mulai meninggalkan Engkau. Entah karena masalah, sakit penyakit, pasangan hidup dan lain sebagainya. Dan begitu banyak anak-anak-Mu yang kecewa dalam pelayanan sehingga mereka mundur Tuhan, bahkan meninggalkan Engkau. Saat ini hamba berdoa, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Jamah dan pulihkan hidup mereka. Roh Kudus, ubahkan hidup mereka. Dan saat ini kalau Anda orangnya, Anda bisa angkat tangan dan katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku mau kembali mendekat kepadamu. Jangan tinggalkan kami karena kami meninggalkan-Mu. Kami mau bertobat dan berubah Tuhan. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhir dalam segala situasi dan kondisi. Kami mau terus mengiring Engkau seumur hidup kami. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.